Berita Sumsel 24 jam hari ini. ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement yang mulai difungsikan di Kota Palembang oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Polda Sumatera Selatan sukses membuat angka pelanggaran lalu lintas menurun. Penurunan pelanggaran lalu lintas ini mencapai 30%. Sejak beberapa waktu lalu di sejumlah titik jalan di Kota Palembang terpasang kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kamera khusus ini berfungsi merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol M. Pratama mengatakan dalam satu hari ETLE mampu merekam 2.000 hingga 3.000 pelanggaran. Umumnya pelanggaran yang terekam yakni tidak memakai helm, melawan arus dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Tapi sejak difungsikan tercatat terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas sebanyak 30%. Kombes Pol Pratama menjelaskan sebelumnya pihaknya telah memberitahukan mengenai fungsi kamera tersebut sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas menurun. Menurut dia, ke depan ini akan dilakukan tindakan karena saat ini masih tahap sosialisasi. Bagi pelanggar yang terekam kamera dan kedapatan melanggar, akan diberi surat konfirmasi dengan tujuan pelanggar tersebut datang dan mengakui kesalahannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita juga sudah memberikan konfirmasi kepada masyarakat. Mungkin ada sebagian masyarakat yang sudah menerima konfirmasi teguran yang akan dikonfirmasi lagi ke kita. Itulah wujud daripada pelaksanaan ETLE. Ke depan ini akan menjadikan satu tindakan ya, sementara masih tahap sosialisasi, dan alhamdulillah selama sosialisasi ini hampir 30% terjadi penurunan dari pelanggaran di 9 titik yang kita pasang yang ETLE. Lanjut dia mengatakan sosialisasi sendiri akan dilakukan hingga Februari 2022 mendatang sambil menunggu surat telegram dari Korlantas Polri. Ia berharap kedepannya tidak ada pelanggaran-pelanggaran di jalanan, apalagi dengan sudah adanya kamera ETLE. Reporter Kurniawan, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, seluruh prajurit bersama PNS di Sumatera Selatan serentak mendapat bantuan sembako dari Danrem 044 Garuda Dempo. Seperti terlihat di wilayah Kodim Palembang dan Lahat, bantuan Danrem ini diserahkan masing-masing Komandan Kodim. Komandan Kodim 0418 Palembang Letkol Infantri Sumarli Marzuki secara simbolis menyerahkan bantuan sembako dari Komandan Korem 044 Gapura Denpo Brigjen TNI Naudi Nurdika di halaman Makodim Palembang. Penyerahan sembako ini diberikan kepada 400 orang baik prajurit maupun PNS. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di jajaran Kodim 0405 Lahat. Penyerahan bantuan sembako ini juga dilakukan oleh Komandan Kodim Lahat, Letkol Infantri Sawaf Al-Amin, kepada para prajurit dan PNS di wilayah Kodim Lahat. Dan di Palembang mengatakan pemberian sembako merupakan rangkaian dari program Jumat Berkah yang diinisiasikan oleh Danrem Gapo. Tujuan Jumat Berkah sendiri untuk saling berbagi dengan anggota dan masyarakat sehingga bisa membantu mengurangi beban selama pandemi COVID-19. Dengan bantuan dari Danrem ini sedikit membuat kami lega karena kami berdinas dari pagi sampai sore, dan dikasih bantuan ini menjadikan dapur kami bisa ngebul lagi. Ya, tepuk tangan. Karena apa? Karena di masa pandemi ini kesulitan kami itu sangat nyata karena kami tidak ada sampingan kecuali menjadi PNS di Angkatan Darat. Oleh sebab itulah Letkol Sumarlin meminta agar warganya termotivasi dan meningkatkan dedikasi dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Program Jumat Berkah ini sudah menjadi protap kita bahwa setiap Jumat itu memang kita dianjurkan untuk saling berbagi bersama dengan anggota, bersama dengan masyarakat, sehingga kita bisa minimal berusaha membantu mengurangi beban-beban baik yang ada di anggota maupun yang ada di masyarakat, terutama dari faktor ekonomi.
Sementara itu, Dandim 0405 Lahat Letkol Kavaleri Stawaf Al-Amin mengatakan bantuan sembako terhadap prajurit itu agar dapat bersama-sama bertahan di masa pandemi COVID-19 karena hingga saat ini masih di masa pandemi. Di wilayah Kodim Lahat sebanyak 430 prajurit menerima bantuan sembako. Satu paket sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan minyak goreng. Jumlahnya untuk perbagian adalah 5 kg beras, kemudian 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng. Seluruh Koramil ini? Seluruh anggota Kodim, termasuk Koramil sejumlah 430 orang. Harapan ke depan, tujuan dari pemberian sembako Jumat Berkah ini biar untuk memberi kesejahteraan dan menghargai kinerja prajurit kita yang sudah berdinas secara baik di lapangan. Reporter dan juru kamera Sri Devi dan Bernard Albert Alpres. Kabar gembira bagi Anda pecinta kuliner buah-buahan. Saat ini momen yang tepat bila berkunjung ke kota Lubuk Linggau untuk menikmati manis legit buah durian yang tumbuh di sekitaran kaki Bukit Sulap. Anda dapat menikmati buah berduri di bagian kulit dan nikmat di bagian dalamnya dari sejumlah pedagang musiman yang berjejer rapi di pinggir jalan Depati Said, Kelurahan Ular Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, sekitaran Bukit Sulap, Lubuk Linggau. Soal harga bervariatif dan tidak buat kantong Anda bolong. Para pedagang durian di sini mematok harga per buah mulai dari Rp15.000 sampai Rp40.000 per buah, tergantung besar dan kecilnya buah durian yang dipilih. Ini durian dari mana, Pak? Dari Bukit Sulap. Oh, sudah mulai berbuah, Pak ya? Sudah. Tidak merata. Tidak merata, Pak ya? Sekarang berapa, Pak, harga satu durian? Macam-macam, ada yang 30, 35, ada yang 20, ada yang juga 15 yang kecil. Oh, iya. Itu banyak sudah mulai pembelinya juga, Pak? Sudah mulai banyak sekarang. Sudah mulai banyak, Pak ya? Nah. Ini sudah sejak kapan mulai jualan di sini, Pak? Sudah kurang lebih 20 hari. 20 hari, Pak ya? Sinta, wanita muda pecinta durian, mengaku sering membeli durian dari pedagang di Jalan Depati Said. Sekali beli biasanya dia memborong sekeranjang durian untuk dimakan langsung dan sebagian dibikin tempoyak. Berapa ikan Bu beli durian hari ini, Bu? Ini baru nak nyari. Baru nak nyari ya? Iya, baru nak nyari. Tapi memang biasanya nyarinya di sini, Bu ya? Iya, di sini. Biasanya beli durian langsung dimakan atau diolah yang lain, Bu? Ya dimakan, terus buat ini apa tuh tempoyak. Tempoyak. Iya, yang pastinya tempoyak. Nah, tunggu apa lagi bagi sanak dulur penikmat buah durian? Ayo buruan kemas pakaian Anda menuju kota Lubuk Linggau untuk menikmati manis legit buah durian Bukit Sulap. Reporter dan juru kamera Fran Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kalangan wartawan di Oku Timur menyindir Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Oku Timur yang menyediakan minim anggaran publikasi untuk media. Sindiran ini ditunjukkan para wartawan dengan cara turun ke jalan menggalang dana untuk membantu pemerintah yang kesulitan keuangan. Tahun ini Dinas Komunikasi Oku Timur menganggarkan dana publikasi dengan nilai yang sangat minim. Kabar yang beredar pembagian dana publikasi untuk wartawan hanya di kisar 15 juta rupiah sampai 20 juta rupiah per 6 bulan untuk satu media cetak. Sementara media online dikisarkan 1 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per 6 bulan untuk tiap media. Anggaran yang semakin menipis membuat puluhan wartawan menggelar aksi galang dana di Tugu Tani, Martapura, Kamis lalu. Penggalangan dana ini bertujuan untuk membantu keuangan Pemkab Oku Timur yang minim, sekaligus untuk menyindir pemerintah. Umar, tukang ojek, menjelaskan meskipun dalam keadaan susah, dirinya masih bisa membantu Pemkab Oku Timur. Ketua Forum Wartawan Komering Porwako Oku Timur, Fahmi, mengatakan penggalangan dana dari para jurnalis untuk membantu Pemkab Oku Timur yang katanya tengah dilanda kesulitan keuangan.
Sedangkan Kadiskom Info Oku Timur Arfan Herwan SC meluruskan isu yang beredar bahwa dana publikasi dibagi dua, yakni di Diskom Info dan Humas Pemkab. Ia menyatakan itu tidaklah benar karena masih dilakukan simulasi agar dana itu tepat. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.